Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan apa itu analisis input-output. Pengertian tabel input-output dirilis oleh W. Leontief tahun 1930-an didasarkan atas model keseimbangan umum uraian statistik dalam bentuk matrik yang menyajikan informasi tentang transaksi barang dan jasa saling keterkaitan antar satuan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah pada suatu periode waktu tertentu, di mana isian sepanjang baris yaitu pengalokasian output yang dihasilkan suatu sektor untuk memenuhi permintaan antara dan akhir. Isian sepanjang kolom yaitu struktur input yang digunakan oleh masing-masing sektor dalam proses produksi baik input antara maupun input primer. Tiga hal penting dalam analisis input-output. Yang pertama, periode waktu mengacu pada tahun tertentu, misalnya di Indonesia. Tabel input-output tahun 2010 mengacu pada kondisi perekonomian Indonesia pada tahun tersebut. Sektor mengacu kepada unit-unit produksi di suatu wilayah yang menghasilkan barang atau jasa. Sektor ekonomi sering juga disebut dengan lapangan usaha. Keterkaitan antar sektor yaitu menunjukkan ketergantungan sektoral. Manfaat tabel input-output yang pertama, untuk melihat komposisi penyediaan dan penggunaan barang dan jasa terutama dalam analisis terhadap kebutuhan impor dan kemungkinan substitusinya. Untuk mengetahui sektor yang pengaruhnya paling dominan terhadap pertumbuhan ekonomi dan sektor-sektor yang peka terhadap pertumbuhan perekonomian nasional atau regional. Untuk memperkirakan dampak permintaan akhir terhadap output, nilai tambah, impor, penerimaan pajak, dan penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor produksi untuk menyusun proyeksi dan evaluasi variabel-variabel ekonomi makro. Beberapa contoh aplikasi analisis input-output. Bottrick tahun 2013 mengidentifikasi loading sektor di Kroasia menggunakan tabel input-output Kroasia tahun 2004 dengan klasifikasi 57 sektor. Sektor kunci yang pertama sektor listrik, yang kedua sektor konstruksi, yang ketiga makanan olahan, yang keempat tembakau olahan, yang kelima sektor jasa. Tamrin pada 2006 menggunakan tabel input-output Indonesia tahun 2003, yaitu untuk menganalisis berpengaruh penurunan pajak di sektor pangan terhadap perekonomian sektoral Indonesia. Penurunan pajak tak langsung berdampak positif terhadap peningkatan output, pendapatan, dan tenaga kerja khususnya di sektor pertanian dan industri pangan. Putri pada 2008 menganalisis sektor kunci di Provinsi Bangka Belitung. Sektor yang dapat dijadikan leading sektor di Provinsi Bangka Belitung adalah sektor agroindustri karena sektor tersebut merupakan sektor yang memiliki keterkaitan dan multiplier yang tersebar dibandingkan sektor-sektor terbesar dibandingkan sektor-sektor lainnya. 4 kuadran pada tabel input-output. Kuadran pertama yaitu intermediate kuadran merupakan kuadran transaksi antara, yaitu transaksi barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi. Kuadran kedua yaitu final demand kuadran menunjukkan penjualan barang dan jasa yang telah dihasilkan oleh sektor-sektor perekonomian untuk memenuhi akhir. Kuadran ketiga yaitu primary input kuadran menunjukkan pembayaran input primer yang dihasilkan di luar sistem produksi oleh sektor-sektor dalam kuadran antara. Kuadran keempat yaitu primary input final demand kuadran menunjukkan transaksi langsung antara kuadran input primer dengan permintaan akhir melalui kuadran antara. Terima kasih. Pada saat ini kita akan masuk pada tabel input-output. Nah, di sini ada sektor pertanian, industri, jasa-jasa, total input antara, upah dan gaji, surplus usaha, input primer lainnya, total input primer, total input tenaga kerja. Total permintaan antara,
858 dan total input 1827. Nah, ini teman-teman adalah contoh tabel dari input-output, dan sekian dari saya. Terima kasih.